Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu Masa Praaksara. Materi kelas 7 kali ini mengenai sejarah, yaitu Masa Praaksara. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian masa praaksara, mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia, dan mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Apa itu masa praaksara? Masa praaksara disebut juga nirleka, di mana nir berarti tidak ada dan leka berarti tulisan. Maka nirleka adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Lalu, mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Karena tulisan atau aksara merupakan hasil kebudayaan manusia, di mana fungsi utamanya adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Saat itu, sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu tertulis atau yang disebut prasasti dan naskah-naskah kuno, seperti yang ada di layar kalian. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama ya bagi setiap bangsa. Misalnya, masyarakat Mesir dan Mesopotamia, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui kehidupan manusia pada masa praaksara? Kita dapat mengetahuinya melalui sisa tulang belulang makhluk hidup atau yang disebut fosil dan peninggalan atau sisa alat manusia purba yang disebut artefak. Adapun periodisasi masa praaksara, sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi dapat dilakukan secara geologis dan arkeologis. Periodisasi secara geologis. Pada zaman dahulu, keadaan bumi tidak seperti sekarang ya anak-anak. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan. Awalnya, bumi dalam keadaan panas dan pijar, sehingga tidak ada satu makhluk hidup yang mampu hidup. Kemudian, bumi mendingin dan terbentuklah kerak atau kulit bumi. Makhluk hidup pun mulai ada sejalan dengan semakin mendinginnya bumi. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi 4 periode, yaitu Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum atau Kenozoikum. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, Arkaikum. Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Kedua, Paleozoikum. Paleozoikum merupakan zaman kehidupan tua yang berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Ketiga, Mesozoikum. Mesozoikum merupakan zaman kehidupan pertengahan.
yang berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali yang dikenal dinosaurus. Selain itu juga muncul berbagai jenis burung dan reptil. Keempat, Neozoikum. Neozoikum merupakan zaman kehidupan baru yang berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi dua, zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier. Pada zaman ini, binatang-binatang menyusui berkembang sepenuhnya. Reptil raksasa makin lama makin hilang, jenis kera sudah banyak, dan beberapa jenis manusia purba pun sudah ada. Zaman kuarter. Zaman ini merupakan zaman yang terpenting karena nenek moyang manusia sudah ada. Seperti binatang lainnya, manusia juga berevolusi. Zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu Pleistosen atau Diluvium dan Holosen atau Aluvium. Pleistosen menjadi sangat penting karena pada masa ini mulai muncul kehidupan manusia purba. Ada pula hewan-hewan yang berbulu tebal yang mampu bertahan hidup. Salah satunya seperti di layar kalian ya, yaitu mamut, gajah berbulu tebal. Sementara Holosen, manusia mulai menggunakan otaknya. Diperkirakan mulai hidup di bumi. Mereka menggunakan peralatan bantu untuk mencari makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan agar dapat bertahan hidup dari serangan binatang buas. Nah, itulah periodisasi secara geologis. Bisa ya? Lalu, bagaimana ya periodisasi secara arkeologis? Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, Paleolitikum atau zaman batu tua. Adapun ciri-ciri zaman batu tua. Pertama, zaman ini berlangsung kurang lebih 600.000 tahun lalu. Kedua, kehidupannya masih sangat sederhana, di mana berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau nomaden. Ketiga, mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan atau yang disebut food gathering. Keempat, alat yang digunakan masih kasar, seperti kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak dan flex, atau alat-alat dari serpihan batu. Tampak di layar kalian ya. Kedua, Mesolitikum atau zaman batu tengah. Adapun ciri-ciri zaman batu tengah. Pertama, terjadi zaman Holosen atau 10.000 tahun lalu. Kedua, banyak ditemukan di sekitar pantai, tepi sungai, dan danau. Ketiga, manusianya sudah mulai hidup menetap. Keempat, adanya kebudayaan Jokkenmodinger atau sampah dapur. Kelima, adanya kebudayaan Abruzosroche atau tinggal di gua-gua di pinggir pantai. Tampak seperti di layar kalian ya. Lalu yang keenam, alat yang digunakan mulai diasah atau semi halus seperti pebble culture atau kapak genggam, bone culture atau tulang, flex culture atau alat serpihan bilah. Ketiga, Neolitikum atau zaman batu muda. Adapun ciri-ciri zaman batu muda. Pertama, hidup manusianya sudah menetap. Kedua, mereka sudah mampu membuat makanan sendiri dengan cara bercocok tanam atau yang disebut food producing. Ketiga, mulai dikenal gotong royong. Keempat, alat yang digunakan sudah halus. Contohnya, seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Keempat, Megalitikum atau zaman batu besar. Adapun ciri-ciri zaman batu besar. Pertama, adanya sistem kepercayaan animisme, yaitu pemujaan roh nenek moyang. Kedua, adanya gotong royong yang baik. Ketiga, alat yang digunakan terdiri dari batu besar. Keempat,
hasil budaya zaman Megalitikum terdiri dari menhir, punden berundak, dolmen, kubur batu, sarkofagus, waruga, dan arca-arca berukuran kecil. Adapun fungsi batu besar. Pertama, sebagai alat penyembahan. Hasil budayanya berupa menhir, punden berundak, dolmen, dan arca batu. Kedua, sebagai kuburan. Hasil budayanya berupa kubur peti batu, sarkofagus, dan waruga. Yuk kita bahas satu-satu. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau sebuah tugu. Fungsinya sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Sementara itu, punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil, merupakan prototipe atau awal pembuatan candi. Fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Lalu, dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu, terdiri atas batu lebar yang dipotong oleh beberapa batu yang lain. Fungsinya sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Selain itu juga sebagai pelinggih, tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Kemudian, arca batu. Arca batu adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan. Fungsinya sebagai media untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal yang ditempatkan di suatu tempat. Selain itu juga sebagai sarana pemujaan atau penyembahan kepada arwah nenek moyang. Sedangkan kubur peti batu adalah tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan-papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Dan ada lagi yang namanya waruga, adalah peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Jelas ya? Kemudian, zaman logam. Zaman logam terbagi menjadi 3. Pertama, zaman tembaga. Zaman ini manusia menggunakan tembaga, namun di Asia Tenggara belum ditemukan, termasuk di Indonesia. Kedua, zaman perunggu atau perundagian. Zaman ini sudah ada di Indonesia. Manusia menggunakan logam campuran antara tembaga dan timah. Contohnya kapak corong, nekara, cendrana, dan moko. Ketiga, zaman besi. Zaman ini manusia sudah melebur besi dan bijinya, sehingga menjadi alat-alat yang diperlukan. Contohnya cangkul, pisau, kapak, dan pedang. Adapun teknik pembuatan peralatan logam. Pertama, ecirepedue, kedua, bivalve. Ecirepedue atau teknik cetak tuang adalah teknik dengan menggunakan cetakan lilin yang kemudian dibungkus oleh lapisan tanah liat, seperti di layar kalian ya. Sementara bivalve atau teknik 2 setangkup adalah teknik untuk mencetak logam dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari sepasang batu yang disatukan dengan menggunakan tali. Gambarnya ada pada layar kalian ya. Nah, itulah periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Selanjutnya, mari kita mengenal manusia purba. Apa yang ada di pikiranmu ketika melihat gambar ini? Yuk kita bahas satu-satu jenis manusia purba. Pertama, Pithecanthropus erectus. Fosil Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Du Bois tahun 1890 di dekat Trinil, desa di pinggir Bengawan Solo, tak jauh dari Ngawi, Madiun. Pithecanthropus erectus berasal dari 3 kata, yaitu Pithekos artinya kera, Anthropus artinya manusia, Erectus berarti berjalan tegak. Maka Pithecanthropus erectus adalah manusia kera yang berjalan tegak. Kedua, Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis merupakan jenis manusia purba tertua di Pulau Jawa.
Jenis ini ditemukan oleh Gustav Heinrich Rapp von Koenigswald tahun 1936 di Mojokerto. Ia menemukan fosil tengkorak anak-anak. Dari gigi tengkorak tersebut, diperkirakan belum melebihi usia 5 tahun. Ketiga, Meganthropus paleojavanicus. Jenis ini ditemukan oleh von Koenigswald tahun 1941 di Sangiran. Ia menemukan fosil berupa tulang rahang yang berukuran lebih besar dan lebih kuat dari tulang Pithecanthropus. Tampak di layar kalian ya, perbandingan rahang bawah orangutan, Homo erectus, dan fragmen fosil Meganthropus. Oleh karena itu, dinamakan Meganthropus paleojavanicus, di mana mega berarti besar. Keempat, jenis Homo. Jenis Homo terbagi menjadi 3. Pertama, Homo soloensis, yaitu manusia dari Solo. Jenis ini ditemukan oleh Terhar, Oppenord, von Koenigswald, dan Wenderich dari tahun 1931 sampai 1934 di Bengawan Solo. Mereka menemukan 11 fosil tengkorak. Semua tengkorak itu tidak ada lagi tulang rahang dan giginya. Von Koenigswald menilai hasil temuannya ini bahwa makhluk tersebut lebih tinggi tingkatannya daripada Pithecanthropus erectus, bahkan sudah dapat dikatakan manusia. Kedua, Homo wajakensis, yaitu manusia dari Wajak. Jenis ini ditemukan pertama kali oleh B.D. van Richthofen tahun 1889 di Desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Ia menemukan fosil berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Mukanya datar, akar hidungnya lebar, dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring, dan di atas matanya ada busur kening nyata. Wajah kedua ditemukan oleh Eugene Du Bois tahun 1890 di tempat yang sama. Ketiga, Homo floresiensis atau manusia dari Flores atau manusia liang buah. Jenis ini ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood tahun 2003 di liang buah Flores. Tampak di layar kalian ya, fosil yang ia temukan. Nah, liang buah secara harfiah berarti gua yang dingin. Secara luas, liang buah berarti sebuah gua yang sangat lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar, merupakan tempat bermukim yang nyaman bagi manusia masa praaksara. Berikut penyebaran manusia purba. Oke, menurutmu setelah mempelajari masa praaksara, nilai-nilai budaya apa saja yang dapat kamu peroleh? Jawab di kolom komentar ya. Demikianlah materi kita mengenai masa praaksara. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Anna, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!